Tidak ada orang yang berkata, saya tidak perlu kerja, saya tidak perlu usaha, yang penting kaya. Tidak ada orang yang ngomong seperti itu. Tapi uniknya dalam dunia kesehatan, saking jongkoknya kecerdasan kita ditanya, kamu olahraga gak mas? Jawabannya tidak. Kamu ngatur pola makan gak? Jawabannya tidak. Yang penting sehat, dia bilang. Nah jadi buat teman-teman, memang sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki. Kita bicara generasi muda di Indonesia. Bicara sehat itu tidak menyenangkan. Kenapa? Karena sehat justru masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Badan kita begitu sempurnanya, sehingga makanya anak muda mau ngapain aja. Mau makan sembarangan, mau ngerokok, mau minum sembarangan, nggak olahraga dan sebagainya. Badannya tetap aja bagus dan sehat. Sakit atau sehat itu murni di tangan kita sendiri. Ini ada namanya otot, ini ada namanya tulang, ini adanya lemak. Otot nggak dilatih, ototnya nggak dilatih nih, akhirnya turun kan. Sejak 30 tahun ke atas terjadi penurunan 1% otot. Otot kita rangka, orang mikir ibaratnya, enggak gue nggak mau berotot. Poinnya bukan masalah perlu berotot atau tidak. Otot nggak dilatih, tulangnya lemah, maka lemaknya tinggi. Otot dikencangkan, tulangnya kuat. Tulangnya kuat, gerak saya normal, metabolisme saya normal, akhirnya lemak saya rendah. Lemak saya di kisaran kurang lebih 10%-an. Sekarang nih? Ya, sekarang 10%. Kalau pas lagi persiapan tanding kan 5%. Nah, poin saya, pertanyaannya adalah, apakah saya punya masalah dengan tekanan darah? Ya jadi nggak ada. Punya masalah dengan gula darah? Jadi nggak ada. Punya masalah dengan berbagai hal, yang ini akhirnya harus ketergantungan sama obat. Ada masalah gak saya? Saya nggak ada. Nah jadi poin saya adalah kenapa saya bisa terjadi penghambatan penuaan sehingga jadi bentuknya berbeda dengan orang 52 tahun yang lain, hanya karena saya menjaga si ototnya saya kencangkan, maka tulang saya jadi tetap kuat. Maka apa yang terjadi? Lemak saya jadi rendah. Kalau lemaknya rendah berarti organnya berarti tetap sehat, cairannya berarti seimbang. Makanya kenapa bentuknya saya dalam 20 tahun terakhir bentuknya sama, hanya gara-gara saya menjaga keseimbangan ini, sedangkan orang lain tidak melakukan. Orang mikir ibaratnya, enggak gue nggak mau berotot. Poinnya bukan masalah perlu berotot atau tidak. Otot nggak dilatih, tulangnya lemah, maka lemaknya tinggi. Saya sejak umur 14 tahun, dari dulu sampai sekarang, saya otot tiap hari saya latih. Tiap hari saya latih santai aja, latihannya mau 5 menit, mau 10 menit, mau cuma pusap-pusap aja di wastafel, nggak ada masalah. Otot dikencangkan, tulangnya kuat. Tulangnya kuat, gerak saya normal, metabolisme saya normal, akhirnya lemak saya rendah. Pertanyaannya adalah, apakah saya punya masalah dengan tekanan darah? Ya jadi nggak ada. Punya masalah dengan gula darah? Jadi nggak ada. Punya masalah dengan berbagai hal, yang ini akhirnya harus ketergantungan sama obat. Ada masalah gak saya? Saya nggak ada. Nah jadi poin saya adalah kenapa saya bisa terjadi penghambatan penuaan sehingga jadi bentuknya berbeda dengan orang 52 tahun yang lain, hanya karena saya menjaga si ototnya saya kencangkan, maka tulang saya jadi tetap kuat. Maka apa yang terjadi? Lemak saya jadi rendah. Kalau lemaknya rendah berarti organnya berarti tetap sehat, cairannya berarti seimbang. Makanya kenapa bentuknya saya dalam 20 tahun terakhir bentuknya sama, hanya gara-gara saya menjaga keseimbangan ini. Bahwa di gym itu adalah bukan tempat di mana orang mau gedein badan atau mau keren-kerenan atau tempat sosialisasi atau apa. Enggak, di gym hari ini adalah benar-benar murni puskesmas. Lebih dari 50% orang yang ke gym itu adalah apa? Ingin menurunkan berat badan. Yang menjadi penyebab daripada kematian prematur nomor 1. Dan itu yang tadi saya katakan, is the real flattening the curve terjadi di gym. Itu yang disebut yang namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Gara-gara orang ke gym akhirnya jumlah angka yang kesakitan itu menjadi menurun. Dan membayangkan kalau semuanya menjadi sehat, apa yang terjadi? Negara bisa tidak perlu mengeluarkan subsidi yang terlalu besar untuk program jaminan kesehatannya. Subsidinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, untuk tempat ibadah, untuk sarana pendidikan, untuk jalan raya dan sebagainya. Tapi hari ini negaranya benar-benar sibuk ngeluarin biaya hanya untuk membiayai biaya kesakitan yang dilakukan oleh keignorance, ketidakpedulian masyarakat terhadap hidup sehat. Jadi artinya kalau kita olahraga kita menciptakan stres, tapi badan menjadi tambah kuat dengan itu. Ada istilah yang orang bilang bahwa ada satu keunikan, organ tubuh yang paling boros di tubuh kita itu adalah ada 2. Yang satu otot, yang satu otak.
Nah, otot dan otak, otot itu jumlahnya 60% daripada organ tubuh kita. Otak jumlahnya cuma 2%. Tapi dua-duanya adalah dua organ yang paling boros membutuhkan energi. Jadi kalau istilahnya namanya kalori expenditure kita. Jadi kayak penggunaan kalori kita setiap hari itu habis tuh kebanyakan buat dua tempat itu. Makanya kalau kita duduk pun, kalau kita terus berpikir itu bisa capek juga ya. Iya, jadi 2%-nya ya. 2%-nya otak kita itu memakan 20% daripada total kalori yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Itu dimakan sama si otak. Nah, ada satu keunikan antara otak dan otot. Ternyata mereka memiliki prinsip yang sama. Kalau kita nggak gunakan, maka kita akan kehilangannya. Atau bahasa Inggrisnya namanya if we don't use it, we lose it. Tips nge-gym khususnya bagi pemula. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi konsepnya sederhana aja teman-teman sekalian. Pelajari, kuasai bentuk gerakan eksekusinya. Jadi kalau nge-gym, istilahnya kita lakukan latihan pengencangan otot terbagi atas dua ya. Pengencangan otot jantung itu namanya cardio exercise. Bisa dengan alat bantu, misalnya kalau di gym itu ada treadmill, cross trainer dan sebagainya ya. Atau mungkin masuk ke yang namanya terorganisir, misalnya ke kelas studio ada aerobik, ada spinning, itu namanya group exercise. Itu untuk melatih kekuatan otot jantung. Nah, untuk kekuatan otot rangka di gym ada yang namanya beban lepas dan beban terikat. Dua-duanya boleh dipilih, nggak ada masalah. Kita bisa pakai dumbbell, barbell, itu pakai plate loaded, itu beban lepas. Beban terikat itu adalah dengan pin loaded, dengan cable dan sebagainya. Ingat sekali lagi, beban disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan masing-masing itu selalu berbeda. Dengan latar belakang, ada yang meskipun udah tua, tapi ternyata udah pengalaman. Ada yang lebih muda, tapi ternyata nggak berpengalaman. Jadi bukan berarti yang muda pasti lebih kuat, yang tua lebih lemah, belum tentu. Bisa terjadi kebalikannya. Di setiap alat biasanya ada instruksinya. Nah, nanti dikasih tahu latihannya, lakukan dengan beban yang ringan. Nanti pelan-pelan, bertahap, nanti makin kuat, progresif, bertahap, bebannya ditambah, gitu ya. Tapi, sekali lagi, kalau ngangkat 6 kali aja udah susah, berarti bebannya nggak boleh ditambah untuk menjaga keselamatan kita. Kurang lebih itu tips bagi pemula, ya. Fitnessmania, umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat. Kenapa saya katakan itu? Karena ingat teman-teman sekalian, yang sering saya katakan, lihat yang namanya otot, tulang, dan lemak. Otot yang kencang, maka tulangnya kuat. Tulangnya kuat, maka geraknya normal, maka lemaknya rendah. Dan sebaliknya, ketika otot tidak pernah dikencangkan atau berkurang pada saat itu tulangnya bermasalah, akhirnya geraknya sedikit dan terjadinya kenaikan lemak dan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit yang berhubungan dengan yang dikenal metabolic syndrome. Teman-teman, kalau kita berbicara otot paling banyak ada di kaki kita. Makanya kenapa kalau kita rajin latihan kaki, ototnya banyak, ototnya kuat, memungkinkan kita untuk terus bergerak, akhirnya lemak rendah, dan potensi berbagai penyakit berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah menjadi lebih sedikit. Latihan beban sesungguhnya yang berhubungan dengan otot, sedangkan otot adalah mesin pembakar kalori di dalam tubuh kita. Dan otot juga adalah tempat pembuangan sampah gula terbesar di badan kita. Permasalahannya adalah kadang-kadang teman-teman nggak latihan beban untuk menurunkan berat badan, karena beranggapan latihan beban hanya untuk menaikkan massa otot. Ya, salam sejahtera teman-teman. Ada pertanyaan kepada saya, Mas Ade, bagusnya olahraga dulu atau makan dulu? Sebenarnya jawabannya dua-duanya benar gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita berbicara menggunakan olahraga sebagai sebuah metode untuk mendekatkan kita pada tujuan kita, maka tentu akhirnya jawabannya adalah tergantung daripada tujuannya. Nah, kalau tujuannya adalah menurunkan berat badan, ini adalah biasanya tujuan yang paling mayoritas, yang paling dominan, yang paling populer. Tujuannya adalah menurunkan berat badan, dalam hal ini menurunkan kadar lemak, maka olahraga dalam kondisi perut kosong adalah pasti yang akan direkomendasikan. Makanya kenapa kita olahraga dulu dalam saat perut kosong, setelah olahraga baru kita memasukkan makanan. Alasannya seperti apa? Alasannya seperti yang saya katakan, yaitu adalah dengan kondisi perut kosong atau yang dikenal dengan namanya fasted workout, atau yang dikenal dengan namanya fasted exercise, atau yang dikenal dengan namanya fasted resistance training atau fasted cardio, itu adalah salah satu strategi yang teman-teman bisa adopsi untuk benar-benar kita optimalkan supaya pada saat dalam menjalankan aktivitas tersebut
Badan karena tidak diberikan makanan sebelumnya, maka badan punya kecerdasan untuk menggunakan lemak yang menjadi tabungan energinya untuk dipakai, untuk dibakar. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, makanya olahraga dalam kondisi perut kosong, setelah itu baru melakukan aktivitas konsumsi makanan. Jangan dibalik, karena kalau dibalik, maka biasanya kecenderungannya perlu waktu setengah jam untuk badan menggunakan gula yang ada di badan kita untuk dibakar. Setelah itu baru badan mulai pelan-pelan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Salah satu aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat yaitu latihan pengencangan otot rangka atau yang dikenal dengan latihan beban. Makanya proposal saya kepada teman-teman yaitu adalah melakukan aktivitas latihan beban dahulu, baru ditutup dengan cardio exercise. Bayangkan dengan tidak makan, melakukan latihan beban, lalu ditutup dengan cardio exercise, itu adalah proposal saya yang paling jitu. Harapannya mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu adalah berat badan yang turun dan juga kadar lemak yang akhirnya jadi berkurang. Selamat mencoba. Double your hydration. Fitness Mania bukan menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, tapi yang harus kita lakukan adalah menciptakan keseimbangan yang namanya komposisi tubuh. Cairan harus diseimbangkan, organ tubuh harus dilestarikan kesehatannya, otot dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Lemak harus direndahkan. Nah, yang menjadi tantangan teman-teman di sini kita lihat adalah ketika otot rangka kita jarang latih, maka yang terjadi adalah tulangnya lemah. Ketika tulangnya lemah, geraknya lebih sedikit, maka kadar lemaknya meningkat. Apa yang terjadi dengan kadar lemak yang meningkat? Menjadi gambaran atau cerminan obesitas adalah ketika kita melihat ternyata kita memiliki berbagai masalah yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Tekanan darah kita problem, gula darah kita problem, kolesterol kita problem, trigliserida kita problem, terjadi peradangan di pembuluh darah, terjadi pengentalan darah, dan sebagainya, yang disebabkan karena adanya resistensi insulin ketika sel tidak sensitif lagi terhadap insulin. Oleh sebab itu, sehat dimulai dengan otot yang kuat. Halo Fitness Mania, kali ini kita akan membahas tentang latihan beban yang selama ini memang kita berfokus lebih kepada untuk kekuatan, untuk performa, dan yang paling sering saya kemukakan yaitu adalah tentunya adalah untuk membentuk otot, khususnya otot rangka ya, for muscle building. Tapi kali ini izinkan saya untuk membahas tentang latihan beban untuk membakar lemak. Strateginya apa-apa saja. Yuk teman-teman kita bahas. Nomor 1 adalah rest between sets. Kalau kita berbicara mau bakar lemak teman-teman sekalian, kita boleh ya berfokus lebih kepada antara satu set dengan set berikutnya, paling tidak kurang lebih kira-kira 1 menit. Alasannya lebih kepada ada beberapa referensi yang mengatakan kalau kita istirahat di 1,5 sampai 3 menit, kita lebih banyak berfokus kepada production of testosteron kita. Kalau seandainya kita berfokus di bawah 1 menit istirahat antara set, kita berfokus kepada production of human growth hormone yang nanti relate-nya dengan fat burning. Jadi oleh sebab itu menyenangkan kalau istirahat antara setnya tidak terlalu lama. Kalau kita berbicara menggunakan latihan beban sebagai tools untuk bakar lemak. Itu satu. Kedua, kita berbicara yang namanya kalau compound movement, teman-teman ingat sama isolation movement, perbedaannya apa nih teman-teman? Kalau compound movement adalah melibatkan yang namanya lebih dari satu persendian, lebih dari satu otot yang terlibat. Jadi kalau kita bicara chest misalnya, kita melakukan aktivitas bench press. Maka bench press itu yang melibatkan lebih dari satu otot, bukan cuma otot dada saja yang terlibat, tapi juga ada otot bahu, ada otot tricep. Nah selain itu juga, kalau berbicara sendi juga, yang bekerja atau yang berpartisipasi bukan cuma sendi bahu, tapi juga sendi siku juga. Nah kalau isolation movement, kebalikannya di mana hanya terjadi satu otot yang terlibat, hanya terjadi satu persendian yang terlibat. Misalnya kalau kita hanya melakukan misalnya fly saja. Nah kalau kita berbicara mau bakar lemak, tentu kalau kita mau memprioritaskan yang mana, kita lebih akan memprioritaskan yang compound movement. Alasannya balik lagi semuanya karena effort atau usahanya jauh lebih besar. Kecuali kalau teman-teman memang kadang-kadang ya kalau seorang
professional bodybuilder gitu ya, atau competitive bodybuilder, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya isolation. Jadi benar-benar memang berfokus untuk mengoptimalkan misalnya bicepnya atau chestnya dioptimalkan lagi. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan latihan beban sebagai tools atau strategi untuk bakar lemak, menyenangkan kalau kita memilih jenis latihan yang memungkinkan kita untuk mengeluarkan effort usahanya yang jauh lebih besar. Jadi seperti misalnya bench press, seperti misalnya mungkin squats, mungkin lunges, mungkin deadlifts, misalnya bend over rows dan sebagainya, itu adalah compound movement yang teman-teman bisa lakukan. Yang ketiga yaitu adalah kalau kita tanya, ada satu kecenderungan orang beranggapan adalah bahwa kalau seandainya saya mau bakar lemak berarti saya repetisinya harus tinggi. Jawabannya adalah tidak selalu begitu ya teman-teman ya. Di satu sisi menyenangkan kita melakukan yang namanya high repetition gitu ya. Tapi kembali lagi kalau kita berbicara yang namanya mengoptimalkan otot, karena nanti ototlah yang sebenarnya akan membakar kalori gitu ya. Jadi kalau kita berbicara kardio itu sebagai katalisnya, otot itu sendiri adalah more muscle we have, more calorie we burn. Semakin banyak lemak juga nanti yang akan dibakar, maka tentu menyenangkan kita tetap harus berfokus di antara yang namanya 6 sampai 12 repetisi tadi. Artinya di sini kita tetap menjaga yang namanya beban itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya 12 kali aja gampang, bebannya boleh ditambah. Ya, kalau 6 kali aja susah, berarti bebannya jangan ditambah lagi. Kalau mau dikurangin nggak apa-apa. High repetition di sini, kalau seandainya untuk otot-otot tertentu seperti misalnya perut, betis, atau mungkin forearms, itu memungkinkan. Di sisi lain, boleh nggak Mas Ade saya mengkombinasikan, kadang-kadang saya melakukan aktivitas legs misalnya, saya coba high repetition pada saat saya leg extension, pada saat saya misalnya one leg at a time, pada saat saya misalnya leg press gitu, dengan beban yang sedang, tapi saya bisa repetisi yang tinggi, kenapa tidak? Boleh saja. Jadi kombinasi ini, tapi kalau seandainya boleh pilih, tetap harus berfokus kepada strategi si muscle building itu sendiri. Ya. Lalu yang keempat, sekali lagi, kalau kita berbicara, oh berarti kalau mau bakar lemak, berarti latihan bentar, kelar, langsung misalnya jumping jack, lalu nanti ngangkat lagi langsung, dan sebagainya yang sering kadang-kadang kita temukan di beberapa kegiatan-kegiatannya, seperti mungkin bootcamp, atau mungkin crossfit, dan sebagainya. Itu satu hal yang sangat baik kalau kita memang berfokus kepada menjadikan strategi itu sebagai cardio partnya. Tapi kalau menjadikan itu sebagai weight training partnya, bukan hal yang bijaksana, terlepas daripada kita bilang, loh tapi kan itu bakal lemak Mas Ade. Nah cuma yang jadi tantangan itu adalah lebih kepada durasinya. Dan juga lebih kepada yang namanya kapan kita mau melakukan hal tersebut. Jadi kalau kita mau melakukan hal tersebut sebagai kardio strategi di akhir setelah kita melakukan weight training, boleh. Tapi pada saat kita melakukan weight training, kita fokus lakukan weight training. Jangan habis latihan beban, ntar tiba-tiba kita loncat-loncat hanya demi kita mau bakar lemak. Bukan hal yang bijaksana. Jadi pisahkan, segregate antara weight training dan cardio exercise. Nomor 5, nah ini salah satu strategi juga yang tepat katanya, kalau kita berbicara bagaimana mengoptimalkan metabolisme kita adalah melakukan yang namanya explosive training principle. Nah di sini lebih kepada kayak yang saya sering katakan kepada teman-teman, ini yang namanya tempo. Temponya di sini adalah 1, 1, 3. 1 itu artinya kalau kita berbicara yang namanya konsentrik atau positifnya, kalau kita misalnya melakukan aktivitas chest press misalnya, atau melakukan bicep curl ya. Jadi waktu 1 detik pada saat puncak gerakan, pada saat gerakan menarik, tahan di puncak gerakan, bukannya beristirahat, tapi tahan di puncak gerakan. Jadi waktu kita mengangkat, kita sudah flex otot kita, lalu kita angkat, lalu di puncak gerakan kita flex sekencangnya. Nah pada saat itu makanya kenapa otomatis kerjanya menjadi, kalau istilahnya kita dapat 2 in 1. Jadi waktu nggak ada beban aja kita melakukan flex begini aja, itu aja ototnya udah bekerja optimal. Apalagi ditambahkan beban lagi di sana, dan di puncak gerakan kita tahan 1 detik. Lalu pada saat turun, kita turun, tahan, kita rasakan kira-kira sekitar 2-3 detik. Sehingga akhirnya time under tension-nya jadi kurang lebih 5 detik. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah salah satu strategi yang tepat buat kalau kita berbicara latihan beban untuk bakar lemak, karena bakar lemak itu akan menjadi konsekuensi terakhirnya adalah ketika kita melakukan strategi yang namanya explosive training tadi. Jadi positif, 1 detik turun, 1, 2, 3. Tahan di puncak gerakan 1 detik turun. Puncak gerakan tahan 1 detik. Puncak gerakan tahan 1 detik. Baru turun 2-3 detik. Explosive training. Lakukan salah satu strategi yang baik. Yang nomor 6 yaitu adalah
kalau bisa lakukan weight trainingnya tentunya adalah sebelum cardio exercise ya. Jadi ingat sekali lagi ini lebih kepada jangan dibalik ya teman-teman. Melakukan weight training justru setelah melakukan cardio udah berjam-jam gitu atau udah 1 jam baru weight training, bukan hal yang bijaksana. Ya terlepas daripada oh kan bagus jadi bakar kalorinya jadi lebih optimal karena saya udah capek. Cuma kembali lagi teman-teman nanti ketika masa otot kita berkurang karena terjadinya katabolik atau terjadinya wasted atau wasting muscle wasting pada saat dimana gula sudah drop, kita tetap paksakan badan kita dan pada saat itu akhirnya terjadi badan memecah dirinya. Jadi kalau dalam asosiasinya, kalau dalam terminologinya itu, kalau kita bilang asosiasi yang melemahkan hati dalam terminologi gluconeogenesis ketika otot memecah dirinya untuk memberikan kita tenaga. Jadi bukan hal yang bijaksana. Tapi kalau asosiasi positif kayak autofagi tentu bagus ya teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa tentunya adalah sebelum kardio. Baru nanti tutup sama kardio pada saat habis weight training. Itu strategi yang paling tepat ya teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah ini yang disebut dengan namanya priority training principle selalu. Yaitu adalah kita terapkan, yaitu adalah contohnya misalnya kita bilang tadi. Saya mau memprioritaskan latihan yang memungkinkan saya mengangkat beban paling berat. Saya dahulukan pada saat energi level saya paling tinggi. Itu jadi saya dapat modalitasnya luar biasa. Tujuannya adalah untuk bakar lemak. Fokus ke strength and power. Tadi misalnya kita mau ngomongin compound movement. Kedua, kita juga boleh berfokus kepada weak points kita. Kadang-kadang sering otot-otot yang lemah dikebelakangkan, kita dahulukan. Ya, karena beberapa sering kita bilang, aduh, betis saya kecil, atau misalnya mungkin, oh tangan saya, atau mungkin ada back saya, atau mungkin lower back, atau apa. Nah, akhirnya kita suka, ya udah deh nanti saja dibelakangkan. Justru didahulukan. Jadi mendahulukan yang weak points. Dan yang terakhirnya adalah lebih kepada, kalau prioritas juga salah satunya adalah, terlepas daripada apapun juga, kalau bisa latihan perut at the end of our session, menurut saya bagus gitu ya. Apakah nanti kita fokus lebih kepada crunch-nya, upper abs-nya, nanti besoknya saya fokusnya ke lower abs-nya, atau nanti saya mau static, misalnya dengan plank dan sebagainya, tapi latihan perut, setiap end of session saya boleh gak? Menurut saya itu satu hal yang baik kalau kita berbicara dalam hal menjadikan latihan beban sebagai fat burning strategi atau siasat yang ingin kita lakukan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat informasinya ya. Cheers. Halo teman-teman, selamat datang di dunia Aderai Close the Door. Kali ini saya akan membahas tentang yang namanya 7 mitos seputar menurunkan berat badan. Jadi bisa berupa mitos yang kita anggap, bisa juga ternyata berupa fakta. Yuk kita bahas satu persatu. Katanya kalau seandainya kita mau turun berat badan, kita tidak boleh makan malam. Bener gak teman-teman sekalian? Yuk kita bahas. Teman-teman inget gak terminologi yang saya sebut namanya TRF? Yaitu adalah apa teman? Time Restricted Feeding. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita berbicara tidak makan malam, di sini kita bisa lihat kalau time restricted feeding adalah salah satu strategi kita waktu kita bilang saya mau mengurangi jumlah jendela tidak makan saya dengan cara saya menentukan saya hanya akan makan di jam antara jam 8 sampai jam 4 sore. Atau teman-teman bilang saya hanya makan di jam 10 sampai jam 18. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, atau ada juga yang makan cuma di jam 12 sampai jam 19 malam atau jam 20 malam. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita memakai satu pemahaman tidak makan malam, berarti di sini kadang-kadang yang paling menjadi penentuan itu biasanya jam 6 sore ya, benar ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau jam 6 sore berarti dia masuknya ke either sini atau ke yang sini. Bagus gak? Bisa gak? Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan, teman-teman lihat ya tadi sekali lagi, ada jendela makan yang teman-teman lakukan. Apakah ini menjadi satu kepastian bahwa tidak boleh? Jawabannya tentu tidak, karena ini hanya lebih kepada sebuah
metode yang teman-teman lakukan. Jadi kebetulan teman-teman bilang, Mas Ade, saya mau turun berat badan, tapi saya kalau udah malam saya nggak makan. Berarti bagus nggak? Bagus sekali. Bahkan berdasarkan kalau kita ngomongin yang namanya circadian rhythm, atau kita ngomongin secara natural alaminya tubuh kita ya, karena tubuh manusia itu adalah produk daripada alam, di mana alam adalah kepanjangan kita dan kita adalah produk alam itu sendiri. Tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Makanya kenapa hubungannya ketika matahari memang terbit, zaman dulu ketika terang, kita pasti berusaha untuk mencari makan dan sebagainya. Tapi ketika udah mulai gelap, kita udah susah cari makan. Makanya kenapa? Jadi akhirnya ada istilah, kita berhenti makan ketika sudah gelap, gitu. Jadi secara alaminya memang seperti itu. Jadi ada kebenaran di sini, tapi bukan menjadi satu yang namanya mandatori gitu ya, atau kewajiban, tidak boleh, tentu tidak. Jadi paham ya teman-teman sekali lagi di sini. Jadi kalau teman-teman menggunakan TRF, time restricted feeding, dengan teman-teman makannya di kisaran antara jam 10 sampai jam 6 sore, berarti benar jawabannya di sini. Tapi kalau saya menjawab, kalau seandainya saya malam mau makan, Mas Ade, nggak apa-apa nggak ada masalah sama sekali. Apa sih kira-kira suggestionnya kalau seandainya saya tetap makan malam? Nah, yang menjadi tantangan waktu kita makan malam adalah apa teman-teman sekalian? Kadang-kadang ketika sudah malam, setelah lewat dari jam 6 sore, aktivitas kita biasanya naik apa turun? Biasanya turun kan? Nah, oleh sebab itu jadi apa strategi yang kita bisa pilih? Pilihlah strateginya kalau bisa yang masuk adalah protein, atau fats, atau fiber teman-teman sekalian. Nah, makanya kenapa di sini kita nggak memasukkan si karbo. Kenapa? Karena tujuannya adalah ketika kalau kita masukkan si protein, kita masukkan si fats dan fiber, ini semua fokusnya kita lebih kepada ke yang namanya kalau istilahnya nitrogen kategori. Kalau ini sifatnya yang berhubungan dengan karbon, hubungannya dengan energi. Sedangkan energinya dibutuhin nggak kalau udah malam teman-teman? Energinya semakin turun karena kita nggak ada kebutuhan. Makanya kenapa karbo yang kita cut, kita makannya ini. Jadi kesimpulannya apa? Boleh gak saya makan telur sama sayur? Boleh gak? Boleh gak saya gado-gado aja? Boleh. Boleh gak lotek aja, karedok, apa segala? Boleh. Jangan pakai lontong ya teman-teman sekalian ya. Jadi sayur-sayurnya boleh. Proteinnya bisa dari apa? Bisa dari hewani dan bisa dari nabati tadi ya. Jadi teman-teman sekali lagi bisa konsumsi ini. Misalnya kalau malam sebenarnya saya mau makan steak, bisa gak? Bisa dari red meat. Boleh gak chicken steak? Boleh juga, bisa, nggak ada masalah juga. Boleh gak saya makan ikan, misalnya ikan bakar gitu, atau ayam bakar? Boleh. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini memungkinkan. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang namanya everything we need to know about bisa punya six pack. Nah, kenapa disebut abs? Dari kalau kita namakan si otot perut itu namanya abdominals, ya. Disingkat namanya ABS, abs gitu ya. Nah, kalau untuk bisa supaya six pack-nya katanya kelihatan, maka teman-teman nggak pria dan nggak wanita, maka yang harus dilakukan sebenarnya banyak hal. Yang satu tentunya adalah apa coba? Mengatur makanan ya. Yang kedua adalah tentunya latihan. Latihannya mesti apa? Satu mesti kardio dan dua mesti latihan beban. Nah, nanti di antara latihan beban itu salah satunya nanti adalah latihan perut. Nah, jadi saya biar kasih tahu dulu teman-teman sekalian. Kadang-kadang kan teman-teman mau dapat apps-nya langsung maunya ke sini aja ya. Ininya dilakukan nggak? Yang lainnya enggak. Ini dilakukan nggak? Enggak. Ini dilakukan nggak? Enggak. Gitu ya. Jadi ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan dan ini harus dilakukan. Ya. Untuk kali ini kita bahas dulu tentang latihan perut. Ya, untuk perutnya spesifik saya kita mesti latihan dulu ya. Nah, latihannya adalah, kalau cara kerjanya sederhana, kita berbicara kan yang namanya fat loss. Jadi ada istilah yang mengatakan adalah sebenarnya semua dari kita sebenarnya punya six pack. Cuma ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah, yang nggak kelihatan itu karena ketutupan. Nah, yang ketutupan yuk kita singkirkan ya, kita buang dengan cara, yaitu tadi pertama adalah dengan diet. Dietnya nanti hubungannya nanti banyak hal ya. Bisa dengan misalnya yang paling sederhana, intermittent fasting, bisa dengan low carbs ya, bisa dengan medium protein ya, bisa dengan mungkin juga dengan ketogenic diet, atau bisa juga dengan
balance diet dan sebagainya. Jadi banyak macamnya ya kalau diet. Tapi kita masuk ke dalam latihan dulu. Nah, jadi dalam proses latihan untuk bisa fat loss itu terjadi, teman-teman, fat loss hanya terjadi karena ini prinsipnya sama-sama diet, juga prinsipnya sama-sama latihan. Badan hanya akan bakar lemak kalau apa? Kalau gula di badan turun. Nah, siapa yang menjadi indikator kehadiran gula? Itu yang disebut namanya hormonnya insulin. Makanya kenapa insulinnya kalau bisa nggak boleh hadir, supaya nanti kita apa? Fat burning, bakar lemak. Gitu ya. Nah, bakar lemak hanya terjadi kalau gulanya habis. Kalau kita kardio, kita baru bakar lemak, ya. Setelah kapan? Kalau seandainya misalnya teman-teman habis makan, lalu teman-teman kardio. Yaitu adalah membutuhkan waktu kurang lebih kira-kira di sekitar mungkin, anggap aja ya, kurang lebih 30 menit. Nanti gulanya turun, nanti habis itu baru dia pakai lemak. Biasanya itu terjadi di kisaran apa? Yang disebut dengan namanya 60 sampai 80% daripada yang namanya maksimal detak nadi kita per menit. Jadi MHR itu rumusannya maksimalnya berapa kalau teman-teman tahu? 220 dikurangi umur. Nah, jadi kalau misalnya umurnya kayak saya ya, udah tua ya. Terus 20 dikurangi 51, jadi berarti kurang lebih kira-kira 169 ya. Nah, itu maksimalnya. Nah, saya cukup minimal bawahnya adalah 60%. 60%-nya dari 169 kira-kira berapa? Kita ambil aja yang gampangnya aja ya. Misalnya kalau itu 170 dibagi 2 aja, kurang lebih itu kan 85 ya. Berarti kurang lebih hampir 100 lah detak nadinya. Ya. Jadi 100 sampai mungkin kalau 80%-nya mungkin 120. Berarti kurang lebih 2 detak per 1 detik, itu artinya saya sudah masuk ke dalam namanya zona pembakaran lemak, di mana saya mendapatkan garansi secara teoretis bahwa saya menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Dan itu terjadi biasanya ketika gula di badan saya turun. Makanya kenapa, teman-teman sekalian, aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat, itu adalah kan latihan beban. Makanya kenapa latihan beban dulu, satu, baru tutup sama kardio. Kenapa kita melakukan hal itu? Boleh gak kardio dulu? Boleh sebagai pemanasan saja, misalnya 5 menit hanya buat pemanasan. Tapi yang lebih fokusnya adalah teman-teman latihan beban, karena latihan beban bakar gula, gulanya turun, begitu langsung kardio, dia cuma butuh waktu berapa lama? Nggak butuh waktu sampai 30 menit. Mungkin kurang lebih 5 menit, sudah langsung bakar lemak. Kenapa? Karena setelah latihan beban, kita sudah masuk di dalam zona pembakaran lemak ini tadi. Paham ya teman-teman sekalian ya? Nah, jadi makanya kalau teman-teman yang suka misalnya ya kardionya mungkin lakukannya apa? Kadang futsal, kadang naik sepeda, kadang apa? Lakukan dulu yang lainnya apa? Bisa push up, bisa plank, bisa latihan beban, bisa mau fitness dulu, bisa hanya sekedar cuma teman-teman bilang, saya mau squat aja lah, misalnya 3 set atau 5 set, habis itu baru saya naik sepeda. Itu artinya pada saat naik sepeda nanti membutuhkan waktu yang sedikit. Akhirnya kalau seandainya kardio kita setengah jam, benar-benar dipakai lemak sebagai sumber tenaga. Tapi kalau teman-teman kardionya setengah jam, tapi teman-teman masih makan juga, teman-teman nggak latihan beban, maka pada saat itulah dia akan pakai apa? Dia akan pakai gula dulu, perlu waktu dulu buat bakar. Nah, yang terjadi teman-teman apa biasanya? Average daripada rata-rata ya. Orang yang berolahraga, kadang-kadang naik sepeda dan sebagainya, itu kadang-kadang average di rata-rata setengah jam sampai 1 jam. Kadang-kadang mungkin setengah jam yang beneran naik sepedanya ya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian, begitu badannya udah mulai mau pakai lemak sebagai sumber tenaga, teman-teman ternyata udah nongkrong di tempat bubur ayam, di bakmi dan sebagainya ya. Bukan salah bubur ayam atau bakminya ya, tapi salahnya strateginya. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, yaitu adalah prinsipnya adalah latihan beban dulu, baru tutup dengan kardio. Paham yang ngerti ya? Nah, sekali sebelum buka puasa nih pada saat udah perut kosong banget, kita pakai latihan beban. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Itu nggak main-main, ibaratnya yang tadinya pakai lemaknya itu berapa, misalnya anggap aja 100. Gila, ini dipakai sekitar suruh olahraga, ya udah ambil aja 500 diambil. Karena 1 menit kita nggak berolahraga atau kita normal biasa, kita kan membakar 70 kalori. Tapi kalau kita olahraga, kita bisa membakar 300 sampai 600 kalori. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita olahraga pada saat perut kosong waktu kita puasa, maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kita mendapatkan dalam tanda kutip
seolah-olah kita dapat ekstra puasa antara 1 sampai 5 jam ekstra. Jadi kalau tadi bilangnya puasanya cuma 16 jam, ternyata kita dapat puasanya jadi seolah-olah jadi 21 jam. Hanya gara-gara kita latihan di ujung puasa kita. Wah, menarik. Jadi kalau sampai nggak turun berat badan dengan 5 strategi saya, itu adalah sesuatu yang bohong. Kali ini saya akan membahas tentang latihan bahu, atau kalau dikenal ototnya namanya deltoids, atau dari kata atau akar katanya delta, bentuknya seperti delta, karena ada otot bagian depan, bahu depan itu namanya anterior, ada bagian samping namanya medial, sama bagian belakang namanya posterior. Nah jadi memang banyak, khususnya bagian samping dan belakang, medial dan posterior yang paling jarang dilatih. Kalau kita latihan dada, chest, itu cenderung bahu bagian depan yang memang sering terlibat. Nah berikut ini saya akan memberikan tips dengan hanya menggunakan sepasang dumbbell. Kita bisa fokus lebih kepada otot medial, otot bahu bagian samping. Nanti kita bisa buat lagi tentang bahu bagian belakangnya. Sementara ini hanya dengan menggunakan dumbbell kita melakukan yang disebut yang namanya lateral. Jadi gerakannya bisa ke depan, ini namanya front lateral, bisa ke samping, ini namanya side lateral, atau pada saat kita nunduk lalu kita melakukan aktivitas gerakannya itu yang disebut yang namanya bend over lateral, itu yang kena bahu bagian belakang. Kali ini saya akan fokus lebih kepada medial, termasuk salah satu yang mungkin underapresiasi. Teman-teman kadang-kadang kepengen bahunya lebar tapi tidak melakukan hal ini. Nah jadi latihan yang menggunakan dumbbell ini, kalau teman-teman tahu, ini ada yang disebut yang namanya bukan compound movement yang melibatkan lebih dari satu persendian atau satu otot. Ini melibatkan hanya satu otot dan satu persendian, yaitu adalah sendi bahu, dan otot yang dilatih fokus terisolasi. Makanya it's not compound movement, it's isolation movement. Nah jadi gerakannya teman-teman sekalian adalah sebagai berikut. Saya lakukan, setelah itu saya kasih tahu teman-teman beberapa kesalahan yang sering teman-teman lakukan ya. Baik, kita mulai dulu ya. Saya mulai dulu. Turun, bahunya turun ke bawah, lalu saya tinggal angkat. Kesalahan pertama yang teman-teman sering lakukan adalah nomor 1, teman-teman, kita mulai lagi ya. Pada saat kita melakukan lateral, teman-teman ketimbang tangannya biasanya lurus ke seperti ini, tapi teman-teman lakukannya ini. Itu kesalahan pertama. Jadi teman-teman biasanya gini cenderung, dibandingkan dengan teman-teman melakukan posisinya seperti ini. Jadi ketika sudut kita di sini sama ketika sudut kita di sini, ini adalah yang kena dua hal yang berbeda teman-teman. Karena waktu kita posisi seperti ini, bebannya adanya di sini, teman-teman lihat di bawah, bukan adanya di sini. Tapi mau nggak diarahin bebannya ke bahu samping, makanya teman-teman lakukan ke sini taruhnya. Nah jadi teman-teman lihat di sini. Jadi kesalahan pertama adalah seperti ini. Kesalahan kedua, kadang-kadang teman-teman kalau terlalu berat, otomatis teman-teman cenderung seperti ini. Kesalahan dua. Atau kesalahan ketiga, kadang-kadang, nah teman-teman sering gini ya, benar nggak? Ya. Jadi waktu ngangkat saking nggak kuatnya, jadi yang naik adalah ini. Jadi kesalahan kedua adalah teman-teman posisi. Kesalahan ketiga adalah teman-teman naik. Dan kesalahan keempat adalah bahunya atau pundaknya teman-teman angkat. Nah baru teman-teman lakukan ini. Saya ulang sekali lagi. Kesalahan pertama, kesalahan kedua, kesalahan ketiga, dan kesalahan keempat. Ya, yuk kita rapikan sama-sama. Kesalahan ke satu bisa kita rapikan dari sini menjadi ke sini. Kesalahan kedua, kalau mengangkatnya udah sampai bebannya udah terlalu berat seperti ini, berarti bebannya harus dikurangi. Kesalahan ketiga, kalau bebannya juga terlalu berat akhirnya seperti ini, yang benar ingat sekali lagi teman-teman sekalian, bukannya begini, bukannya begini, bukannya begini, tapi kita lihat lurus. Ya, posisinya lurus, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Makanya kenapa orang bilang, kalau kita meninju, kita meninjunya lurus. Kita nggak pernah meninju begini. Atau kita nggak pernah meninju begini. Kita selalu meninju lurus. Jadi lurus. Nah juga, satu lagi teman-teman, bukan dilurus di sini, tapi teman-teman lihat di sini. Di sebelah sini. Kenapa di sebelah sini nggak di sebelah sini? Karena di sini posisinya lebih normal. Jadi kalau kita suruh nunjuk, kadang-kadang kita nunjuk gini, kita nggak bakal nunjuknya ke samping. Kita nggak nunjuk ke samping. Kita nunjuknya di sini biasanya. Karena ini lebih nyaman posisinya. Nah, satu lagi tipsnya teman-teman sekalian. Waktu kita angkat beban, problemnya adalah beratnya bukan di sini yang berat. Bukan di sini yang berat. Tapi yang berat adalah dari sini ke sini. Makanya kenapa dibutuhkan tangan yang lurus. Jadi bagian terberat adalah di sini, bukan di sini. Kalau di sini ke atas itu hanya akselerasi. Apakah saya mau habisin sampai atas? Teman-teman karena sering lihat ya beberapa komentar juga dari video saya sebelumnya. Oh Mas Adit, ternyata jadi kalau side lateral berarti saya ngangkatnya sampai atas. Nggak sampai atas, cuma kelihatannya sampai atas. Karena saya mencoba untuk membuat posisi dari sudut ini sampai sini itu benar-benar saya mendapatkan garansi jaminan. Makanya kenapa saya naikkan dikit aja. Tapi bukan naikkan terus sampai atas. Karena begitu lewat dari sini dikit, maka pada saat itu sudah tidak terkena medial deltoidsnya, tapi yang terkena adalah si trapeziusnya yang kerja nantinya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman lihat di sini gerakannya, stop di sini, stop di sini, stop di sini. Dan kuncinya pada saat waktu ngangkat,
teman-teman apa? Bahunya diturunin. Jadi shoulder depression, turunin ke bawah bahunya. Bahunya turunin ke bawah, bukan gini, tapi turun ke bawah. Nah, baru naik ke atas. Ya, bahunya turun ke bawah, baru naik ke atas. Jadi jangan bahunya naik. Nah, ini yang teman-teman sering lakukan. Sehingga jadi seolah-olah kita menyelesaikan assignment tugas, membuat beban ini dari titik A menuju destinasi B itu terselenggara atau tercapai, tapi stres yang diterima oleh otot bahu yang kita targetkan, dalam hal ini migrannya tidak tercapai. Paham ya teman-teman sekalian? Demikian kira-kira, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya lakukan gerakannya sebagai berikut. Teman-teman bisa lakukan juga dengan satu saja misalnya ya. Satu tangan. Demikian teman-teman. Kurang lebih tipsnya tentang bahu. Nanti saya kasih tips-tips selanjutnya. Tapi kita latihan bersama-sama. Yuk sama teman-teman. Bicep alternate. Let's go. Buang nafas pada saat bagian terberat. Tarik nafas pada saat bagian teringan. Boleh buang dari mulut. Boleh buang dari hidung. Tarik dari hidung selalu. Yuk, alternate sekarang. Kita mau dua-duanya boleh? Sekarang alternate satu. Atas, tahan samping. Angkat lagi, tahan lagi. Angkat lagi, tahan lagi. Angkat lagi, tahan lagi. 4. Angkat lagi, tahan. Angkat lagi, tahan. Satu lagi yang ke-7. Tahan, lepas ke bawah. Angkat sampai tengah. 1, 2, 3. Sampai tengah, 4. Sampai habis bawah. 5, 6, 7. Habisin sekarang. Ke bawah. Habisin sekarang. 3, 4, 5, 6, 7. Apa namanya? Namanya 21. Yuk kita lakukan sama yang kanan juga, 21 juga. 1, 2, 3, 4, habisin sampai bawah. 5, 6, 7. Stop. Mulai. 1, 2, pelan. 3, pelan. 4, pelan. 5, 2 lagi. Terakhir. Oke, terakhir habisin. 7 kali full penuh. 2, 3, 4, 5, 6. Terakhir ya, 7. Wow, teman-teman, lumayan nggak rasanya ya? Hanya melakukan itu. Bisa nggak sekarang kita lakukan yang bersama-sama? Langsung berdua. Turun ke bawah. 3, 4. Mau 5 saja? Boleh 5. Langsung 5 lagi. 3, 4, 5. Terakhir ya. 5 lagi. Habisin. 3 lagi. Boom. Lumayan tuh namanya. Kalau teman-teman bilang tadi mau 15, mau 21, teman-teman bisa varian, bisa dengan dua-dua tangan, bisa dengan varian salah satunya. Kuncinya dalam bicep, ingat sekali lagi, waktu gerakan menarik, otot memendek, buang nafasnya. Boleh melalui hidung, boleh melalui mulut. Kedua, pada saat lepas, temponya harus sedikit lebih lama. 2-3 detik. Pada saat itu, ototnya memanjang, yang disebut yang namanya eksentrik. Tarik nafas dari hidung, baru tarik lagi. Boleh lakukan bersama-sama, boleh lakukan satu-satu. Lakukan boleh 21 di sini, kelar 21 di sini, kelar bersama-sama 21, atau nggak kuat misalnya 15, atau teman-teman mau coba, saya mau 3-3 aja Mas Ade, atau mau 4-4 aja, 4 kali 3, 12 aja, silahkan aja. Paham ya teman-teman ya? Hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell, kalau kita kreatif,
kita bisa optimal dalam mencapai hasil latihan kita. Ya, kreatif aja, karena dengan segala keterbatasan tidak boleh menjadi satu alasan buat kita untuk tetap maju. Saya ucapkan terima kasih, selamat mencoba. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar latihan chest workout. Yang paling populer adalah memang is a compound movement, aktivitas yang membutuhkan atau melibatkan lebih dari satu otot, lebih dari satu persendian. Biasanya chest press dikenal, bisa dengan barbell, dumbbell, bisa dengan menggunakan mesin ya, atau Smith machine, atau bahkan plate loaded ya. Tapi kali ini saya akan berfokus kepada yang disebut yang namanya isolation movement, yang hanya melibatkan satu persendian, yaitu persendian bahu, hanya melibatkan satu otot, yaitu adalah otot chest itu sendiri. Adapun gerakannya adalah gerakan seperti memeluk, teman-teman sekalian. Gerakannya cuma seperti memeluk. Jadi gerakan seperti ini dia akan berfokus benar-benar hanya ke otot dada. Kita bisa lakukan yang namanya isolation movement, bisa dilakukan di awal latihan sebagai pemanasan. Akan mengajak teman-teman ya untuk kita sama-sama berolahraga hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell dibantu dengan bench, yaitu adalah bangku flat bench. Kita bisa melakukan berbagai gerakan untuk melatih pengencangan otot rangkas seluruh otot kita. Hampir semua otot-otot utama, ada bahu, ada lengan, ada back, ada chest juga ya, dan juga ada kaki tentunya ya. Adapun gerakannya sebagai berikut, saya akan melakukan aja gerakannya, nanti di tengah-tengah saya akan stop, saya akan cerita lagi sama teman-teman apa aja yang kita lakukan ya. Yuk kita langsung mulai dulu.
cheers teman-teman. Demikian beberapa gerakan yang tadi saya lakukan. Saya mulai dari latihan bicep. Tadi yang kurang tricep aja ya, kurang satu lagi ya, tricep kayak gitu ya. Tadi hampir lupa. Jadi tinggal tricep. Tadi saya lakukan forearms dengan hammer curl, lalu lateral depan, samping dan belakang, lalu shoulder press. Saya lakukan juga shrugs di akhir. Lalu saya lakukan latihan back sedikit, chest juga, dan juga melakukan latihan kaki tentunya tadi ya dengan squats dan lunges. Saya yakin teman-teman bisa Google dapatkan berbagai informasi cara gerakan yang baik dan benar, tapi paling tidak hanya dengan sepasang dumbbell dan satu bench aja, teman-teman bisa lihat betapa banyak yang bisa kita lakukan. Kita lakukan masing-masing gerakan itu, misalnya satu set, kurang lebih kira-kira 6-12 repetisi, lakukan kanan dan kiri. Berarti itu satu set, berarti lakukan 3 set. Jadi tidak harus semuanya lakukan langsung kayak tadi, tanpa istirahat. Teman-teman bisa diistirahat di antara masing-masing gerakan kurang lebih sekitar 1 menit. Kenapa tidak? Demikian teman-teman, saya rasa mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Jadi kita harus kreatif, hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell, kita tetap bisa punya kualitas latihan yang baik. Selamat mencoba. Fitness Mania info latihan beban. Seminggu berapa kali Mas Ade saya latihan beban? Kalau bisa 3 kali dalam seminggu kita melakukan aktivitas latihan pengencangan otot rangka. Apabila badan sudah beradaptasi, kita boleh lebih dari 3 kali. Untuk masing-masing otot itu harus terlatih berapa kali dalam 1 minggu? Minimal 1 kali dalam 1 minggu. Untuk per otot, kita harus melakukan berapa jenis latihan? Kira-kira kurang lebih 3 jenis latihan, boleh kurang, boleh lebih. Untuk masing-masing jenis latihan harus berapa set? Kurang lebih sekitar 3 set inti buat teman-teman melakukan aktivitas latihan. Untuk masing-masing set harus berapa pengulangannya atau repetisi? 6-12 repetisi. Kalau bebannya makin ringan bisa lebih tinggi lagi, bebannya makin berat bisa kurang dari 6. Istirahat antara set dipilih kurang lebih 1 menit untuk mengoptimalkan produksi growth hormone, 1,5 menit untuk mengoptimalkan produksi testosteron. Selamat mencoba.